Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkahi. Insya Allah dalam beberapa pertemuan ke depan kita sudah tidak lagi ngaji tematik, tapi kita berusaha untuk belajar sama-sama menelaah literasi para ulama terdahulu. Dan DKM Masjid Mujahidin mengawali dengan sebuah kitab yang sangat familiar di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi ini adalah kumpulan sabda-sabda Nabi SAW yang berhasil dihimpun oleh seorang ulama besar mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Saking familiarnya kitab ini banyak dikaji di pengajian-pengajian, di pesantren, ya, bahkan diajarkan pula di beberapa sekolah Islam. Ini diajarkan. Saking begitu fenomenalnya kitab ini sampai diadakan lomba menghafal Arba'in Nawawi, sampai dilombakan. Nah, itulah kecerdasan basirah Imam Nawawi di dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang begitu sangat bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bukan hanya urusan agama, tapi urusan sosial kemasyarakatan, urusan ekonomi, ya, kemudian urusan politik dan seterusnya. Itu ada di Arba'in Nawawi. Imam Nawawi memulai kitab Arba'innya dengan hadis yang pertama. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia cari, awim ro'atin yang kihuha, atau karena seorang wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
dan kemudian Imam Muslim di dalam kitab Sahih keduanya. Mari kita mengenal sedikit tentang seorang perawi hadis ini, yaitu seorang sahabat yang mulia, yang tentu namanya tidak asing lagi di telinga kaum muslimin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau ini dahulu di zaman jahiliyah termasuk musuh Islam yang paling ditakuti, Ibu Umar. Nah, karena saking ditakutinya Umar ini, sampai Kanjeng Nabi itu dungo, ya Allah, tolong muliakan Islam bi ahadi Umaroini. Ya Allah, tolong muliakan, kuatkan Islam dengan salah satu dua Umar. Ya, salah satu dua Umar. Yang pertama Amr bin Hisham, yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ternyata Allah kabulkan yang kedua. Allah kuatkan dan Allah muliakan Islam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita ingat bagaimana kisah beliau, keislaman beliau yang sudah jenengan baca di buku-buku sejarah. Dan Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat Nabi yang bukan hanya ditakuti sama manusia, tapi juga ditakuti sama jin, Pak. Semua setan-setan itu lari kalau ada Umar. Sampai Umar, Nabi mengatakan, masalaka Umar fajjan, ya, la salaka syaitan fajjan min ghairi fajjik. Maka syaitan pasti akan mencari jalan yang bukan jalanmu, wahai Umar. Itu, Pak. Jadi kalau Umar itu jalan di lorong-lorong kota Mekah, ya, syaitan itu nggak berani lewat situ, nyingkir. Ya. Mungkin kalau di Python ini, Umar lewat di jalan raya itu, syaitan nggak berani lewat jalan raya. Ya, lebih pilih jalan alternatif, muter. Dina pun muter tak nampak. Pokoknya ketemu Umar. Ya, itu dulu, Pak. Syaitan aja sampai takut, apalagi manusia. Betul. Manusia pun dibikin takut, Pak. Ketika beliau mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Islam ini agama yang benar, tak? Iya Umar, agama yang benar. Lah kalau agama yang benar, ngapain kita harus takut untuk hijrah? Besok saya akan umumkan hijrah saya. Aku jalan kemana, naik di atas bukit, ya, sambil dia teriak-teriak mengumumkan. Ya Ma'syara Quraisy, wahai bangsa-bangsa Quraisy, saya umumkan hari ini, besok saya mau hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Barang siapa yang menginginkan istrinya jadi janda dan anaknya jadi yatim, besok hadang Umar di jalan. Nyetek, Pak. Ada sing benar, Pak. Tidak ada satupun orang-orang musyrikin yang berani menghadang hijrahnya Umar, saking takutnya. Terus sampai kemudian diangkatlah Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, ya. Dan kemudian beliau menjadi khalifah ini waktunya sangat lama dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq, sampai beliau meninggalnya terbunuh oleh seorang, ya, munafikun, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, ya, ditikam dengan belati yang dibubuhi racun. Itu meninggalnya beliau. Dan beliau termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Al-Asra Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Itu Umar, ya. Itu biografi singkat beliau, ya. Nah, silakan dengan baca sendiri di sirah-sirahnya para sahabat yang sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian Umar bin Khattab mengawali hadisnya dengan mengatakan, saya mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Nah, para ulama itu memuji
hadis niat ini, Bapak Ibu. Ya. Hampir sebagian besar para ulama memberikan pujian yang besar terhadap hadis niat ini. Salah satunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, hadzal hadis ini, hadis niat, sulusul ilmi, sepertiga ilmu. Jadi sepertiga ilmu di dalam Islam itu terkumpul di dalam hadis niat. Wa yadkhulu fi sab'ina baban minal fiqhi. Dan hadis niat ini terkumpul di dalamnya 70 bab masalah fikih. Bab toharoh hadis niat, bab sholat hadis niat, puasa hadis niat, zakat, haji, umroh hadis niat, sedekah hadis niat, jihad hadis niat, jual beli hadis niat, nikah hadis niat, talak hadis niat, rujuk hadis niat. Loh, hampir semua 70 bab dalam masalah fikih kata Imam Syafi'i itu masuk di dalamnya hadis niat. Allahu Akbar. Ya. Kemudian Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah juga mengatakan, "Lau sannaftul abwaba," andaikan aku ini menulis atau menyusun sebuah kitab terdiri dari beberapa bab, la ja'altu hadis Umar innamal a'malu binniyat fi kulli babin. Ya. Niscaya aku akan jadikan hadisnya Umar innamal a'malu binniyat di setiap bab. Ya, di setiap bab. Karena saking pentingnya hadis niat. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, usulul Islam fi salasati ahadis. Prinsip pokok Islam itu terkumpul dalam 3 hadis. Ya. Yang pertama hadis al-a'malu binniyat. Yang kedua hadis Aisyah. Nanti akan kita pelajari. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Kemudian hadis yang ketiga, al halal bayyinun wal haram bayyinun. Haram itu yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nanti juga akan kita pelajari. Ya. Ini Bapak Ibu, saking pentingnya hadis ini sampai para ulama itu tidak ada henti-hentinya memberikan pujian terhadap hadis ini. Berarti memang layak hadis ini untuk dipelajari. Baik, kita kembali. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkataan itu adalah bahwa setiap amal perbuatan itu wajib harus disertai dengan niat. Kalau tidak ada niat, maka ibadahnya tidak sah. Ya. Jenengan toharoh wudu nggak pakai niat, nggak sah. Jenengan tayamum nggak pakai niat, nggak sah. Sholat, puasa dan seterusnya, jenengan tidak pakai niat, maka tidak sah. Harus diulang dari awal. Itu pengertiannya. Dan niat ini para ulama sudah ijma, sepakat, mahalluhal qalbu, tempatnya itu di dalam hati. Itu sepakat, Pak. Cuma para ulama itu beda pendapat tentang boleh enggak niat itu diucapkan dengan lisan. Usolli, nawaitu, atau mungkin ucapan yang lain boleh enggak diucapkan dengan lisan. Ya, ini ulama beda pendapat. Ya. Ada yang berpendapat bahwa tetap nggak boleh niat itu diucapkan dengan lisan, karena Kanjeng Nabi tidak pernah mencontohkan mengucapkan niat dengan lisan. Maka barang siapa yang mengucapkan niat dengan lisan itu termasuk perkara baru, bid'ah. Itu pendapat pertama. Okay. Pendapat yang kedua mengatakan boleh mengucapkan niat dengan lisan, tapi dengan catatan, kata ulama itu, dengan catatan dalam rangka untuk menguatkan atau membantu hati di dalam niat. Apalagi orang awam, Pak, nggak pernah ikut pengajian, pokok norok buntek, ya, mau ibadah niat dalam hati nggak mantep, ya.
Wong yang diucapkan saja kadang tidak mantap, apalagi nggak diucapkan. Diucapkan nih Pak. Usolli. Allah. Burung Pak. Tak jadi takbir. Turunkan lagi. Usolli. Allah. Betul boleh. Usolli. Tak rimari. Itu diucapkan. Apalagi yang niat itu tidak diucapkan dengan lisan. Abu. Bisa sampai 1 jam itu Pak. Tidak dimulai-mulai. Nawaitu. Tidak selesai. Nah, maka dari itu kemudian kalau orang yang semacam ini, ya, apalagi penyakit was-was, ya, gigi tak sah, gigi batal, jangan-jangan tidak sah, jangan-jangan batal. Ini penyakit was-was. Maka perlu dibantu dengan niatnya diucapkan dengan lisan, perlu dibantu. Ya. Tapi kalau sudah mantap, niatnya pakai hati ya nggak usah diucapkan, nggak usah. Yang kedua, hendaknya niat itu apabila diucapkan dengan lisan, tolong jangan dikeraskan. Kalau sampai dikeraskan nanti mengganggu tetangga samping kanan kiri Pak. Kita sudah baca iftitah, usolli melalui. Perannya Pak, usolli. Kita udah baca iftitah terganggu kan? Nah, maka dari itu silakan diucapkan dengan lisan, tetapi yang bisa didengar oleh dirinya sendiri. Jangan sampai ganggu kanan kiri. Itu kalau jenengan ingin mengucapkan niat dengan lisan. Ya. Itu beda pendapat. Jadi gimana Ustadz? Ya, kalau mengatakan bid'ah sih ya tadi pendapat ulama yang pertama mengatakan bid'ah, sedangkan yang kedua membolehkan. Ya, monggo silahkan jenengan mau pilih yang mana. Mau pilih yang pertama juga oke, yang kedua pun juga tidak apa-apa. Tapi kalau jenengan sudah mantap niat pakai hati, ya jangan pakai lisan. Ya, supaya apa? Supaya kita keluar dari perbedaan. Ya, jadi tetap satu. Itu oke. Nah, itu pengertian pertama. Bahwasanya seluruh amal perbuatan itu harus disertai dengan niat. Yang tidak meniat di dalam ibadahnya maka tidak sah. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa innama likulli imri'in manawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung atau sesuai dengan apa yang dia niatkan. Para ulama menjelaskan maksud dari sabda Nabi ini bahwasanya niat itu terbagi menjadi dua. Niat terbagi menjadi dua. Untuk yang tadi yang kedua, yang pertama adalah tamyizul adah minal ibadah, membedakan adat dengan ibadah. Satu, ya, untuk membedakan antara adat, tradisi atau kebiasaan, rutinitas dengan ibadah. Contoh, makan. Ya. Makan itu ibadah atau kebiasaan Pak, atau hanya rutinitas harian? Rutinitas, ya, makan. Nah, kira-kira orang kalau nggak makan boleh nggak? Boleh, nggak dosa ya kalau nggak makan ya. Oke. Nah, pada saat kita makan atau minum, kemudian kita niatkan, ya Allah, saya ini makan dalam rangka untuk menguatkan ibadah saya, supaya saya sholat ini nggak lemes, ya, supaya puasa saya ini kuat, maka saya harus makan. Maka makan yang jenengan yang semula tidak berpahala, tapi jenengan niatkan untuk ibadah, maka makannya jadi berpahala. Paham ya? Cari nafkah, kerja, ya, keluar pagi jam 7, pulang sore, ya. Di rumah kita niatkan, ya Allah, bismillah, saya keluar mau cari nafkah, kerja buat anak istri, supaya anak istri saya mereka itu terjaga kehormatannya untuk tidak ngemis minta-minta sama orang. Bismillah jenengan niati. Maka niatnya jenengan dari rumah untuk mencari kerja, mencari nafkah, maka dihitung dapat pahala.
Ya, karena niat Pak. Mandi itu ada orang yang niatnya cuma sekedar membersihkan badan atau sekedar untuk mendinginkan badan. Cuaca panas kayak begini, mandi dia. Ya, mandi jebur-jebur seger enak. Berarti dia nggak dapat pahala. Betul kan? Nggak dapat pahala sekedar membersihkan badan atau mendinginkan badan. Ada pula orang yang mandi diniatkan agar orang ini mendapatkan pahala, diniatkan mandi junub. Padahal dia nggak junub, tapi dia niatkan mandi junub, maka mandinya jadi berpahala. Itu Pak, ya, membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Kemudian yang berikutnya untuk membedakan tamyizul ibadah ba'duha an ba'din, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh, sholat wajib niatnya tidak sama dengan jenengan niat sholat sunnah ba'diyah maghrib, ya tidak sama Pak. Ya, itu butuh niat. Ya. Niat sholat wajib maghrib serta selesai jenengan sunnah ba'diyah, maka butuh niat yang baru. Tidak bisa kemudian yang niat sholat wajib digabung dengan niat sholat sunnah, nggak bisa. Harus niat beda. Nah, kadang ini juga membingungkan. Terus bunyinya niat gimana Ustaz? Nah ini kan tadi dikatakan niat itu di dalam hati, tapi orang dibikin bingung. Maghrib sama sholat sunnah ba'diyah nggak sama niatnya. Bunyinya gimana Ustaz niatnya sholat wajib sama sholat sunnah? Nah ini Pak, ya kan? Dan kita kadang, maka ini perlu diajarkan juga, Bu, Pak, ya nggak ada bunyinya, niatnya nggak ada bunyinya, ya cukup dengan niat aja di dalam hati, niat sholat wajib maghrib. Nanti kalau sudah selesai ba'diyah, niat sholat sunnah ba'diyah maghrib, udah selesai. Tapi kadang orang nggak marah, iya Ustaz, cuma bunyinya bagaimana? Nah itu Pak, kadang gitu, dikejar terus bunyinya bagaimana? Ya otomatis kita ajarkan usolli fardul maghribi, ya, salasa raka'atin fardul lillahi ta'ala, cukup, ya, dek pendek bayilah. Mensurat yang lain jangan boleh usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Dikasih lanceng Pak. Kalau ingin panjang lagi ya bisa, ya, dipanjangkan semakin panjang ya bisa saja dibikin-bikin, ya. Cuma kadang redaksinya itu kalau untuk orang awam ya dipendekkan saja. Usolli fardul maghribi lillahi ta'ala, selesai. Udah tidak usah panjang-panjang. Niat ba'diyah maghrib, usolli sunnatal maghribi lillahi ta'ala, cukup, pendek, selesai. Ya, itu kalau ingin bunyinya nih niat. Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab, pakai Indonesia. Wah, kurang enak Pak. Saya niat sholat wajib maghrib, selesai. Saya niat sholat sunnah ba'diyah maghrib, selesai, pakai Indonesia. Ustaz, saya nggak bisa Indonesia. Madura, Jabah, selesai, beres. Ya. Nah, itu bab masalah niat. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Oke, ya. Bisa dipahami kira-kira nggih? Bisa ya. Kemudian yang kedua adalah membedakan kepada siapa niat itu ditujukan. Makna niat yang kedua untuk membedakan kepada siapa niat itu ditujukan. Apakah ditujukan kepada Allah atau ditujukan kepada selain Allah. Nah, ini Pak, ini yang paling banyak dibahas di dalam kitab-kitab para ulama, itu adalah yang kedua. Pengertian yang kedua, yaitu niat kita ini di dalam melakukan kebaikan atau melakukan ibadah ditujukan kepada siapa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam banyak ayat. Ini cukup saya ambilkan dua saja, ya, biar tidak panjang-panjang. Yang pertama surat
Asyura. Bukan asyu'ara ya. Asyura beda. Asyu'ara itu artinya para penyair. Ya. Kalau asyura itu artinya musyawarah. Biar dengan tidak salah dengar. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirah." Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, nazid lahu fi harsih, maka kami akan tambah keuntungan itu baginya. Wa man kana yuridu harsad dunya, dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, nuktihi minha, maka kami akan berikan sebagian dari keuntungan dunia. Coba hati-hati Pak ya. Tolong segala bentuk kebaikan dan ibadah jangan sekali-kali diniatkan untuk dunia ya. Kalau jenengan niatkan untuk dunia, kata para ulama, kita akan mendapatkan salah satu di antara dua. Ya. Yang pertama, kita dapat dunia, tapi nggak semua, sebagian. Sebagian, nggak kabeh Pak. Kalau akhirat, jelas nggak dapat, ya nggak dapat. Kalau jenengan mencari beramal, melakukan kebaikan untuk mendapatkan keuntungan akhirat, maka kata para ulama jenengan dapat dua-duanya. Akhirat dapat, pahala dapat, keuntungan dapat di akhirat, maka dunia pun juga dapat. Dunia juga dapat. Pilih mana Pak? Ya pilih yang kedua lah. Cari keuntungan akhirat sehingga dunia dapat. Loh betul nih Bu. Ini buktinya. Barang siapa yang beramal karena dia menginginkan keuntungan dunia, nuktihi minha, kami akan berikan dia itu sebagian, bukan kabeh, sebagian. Cuma kayak 500.000, kayak 1 juta, udah selesai. Itu bagian dari niatmu di dunia. Tapi kau nggak dapat pahala di akhirat, nggak dapat keuntungan di akhirat. Oke? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dia pun tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari akhirat. Maka maaf, ketika jenengan di akhirat tanya sama Allah, loh, ya Allah, pahala sholatku mana? Pahala puasaku mana? Pahala sedekahku mana? Ya Allah jawab, loh, kamu kok minta pahala di akhirat? Bukankah dulu kamu niatnya bukan untuk mendapat akhirat, dapat dunia? Kan sudah aku kasihkan, tak kasih 500.000, tak kasih 1 juta, tak kasih 10 juta, udah dapat kan? Iya udah dapat. Lah sekarang ngapain tanya-tanya pada akhirat? Ya, wa ma lahu fil akhirati nasib. Dia nggak dapat bagian sedikit pun dari akhirat. Rugi Pak. Nah, sekarang ayat yang kedua. Ya. Ayat yang kedua Hud ayat 15 dan 16. Bahwa nanti di rumah bisa dibaca-baca lagi. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Loh, kami akan berikan balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Wa hum fiha la yubkhasun. Dia di dunia tidak akan pernah sedikit pun dirugikan. Loh, hati-hati Pak. Ya, Allah mengatakan man sopone wong sing menginginkan menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, jangan khawatir, kata Allah. Kami akan sempurnakan balasan di dunia. Minta kaya, ya Allah, saya rajin tahajud karena pengen kaya. Kira-kira dikasih Pak? Dikasih. Jangan khawatir. Yang sregep, yang rajin sholat tahajud karena pengen kaya, jangan khawatir Pak. Dikayakan sama Allah Ta'ala. Jangan khawatir, nggak dirugikan kok. Barang siapa yang sholat duha karena pengen naik pangkat, ya, diangkat jadi kepala bagian, ya, diangkat menjadi kepala direksi dan seterusnya, jangan khawatir. Allah angkat kita, Allah jadikan kita kepala di sebuah kantor. Jangan khawatir, nggak dirugikan. Barang siapa yang berpuasa karena dia pengen sehat,
pencernaannya pingin sehat, badannya pingin sehat, jangan khawatir kata Allah. Tak kasih kesehatan badanmu, ya, dikasih kesehatan, penyakit hilang, stroke nggak ada, darah tinggi bablas, kencing manis nggak ono, karena pingin sehat, dikasih sehat Pak, jangan khawatir. Ya. Barang siapa yang menyambung silaturahim karena ingin umurnya dipanjangkan, ya, jangan khawatir kata Allah. Tak kasih umur 90 tahun, tak kasih umur 100 tahun kamu baru meninggal. Itu kata Allah. Ini ayatnya. Hud ayat 15. Jangan khawatir, ya. Disempurnakan balasannya di dunia. Maka jadi melihat Pak, orang-orang kafir lebih banyak mana dengan orang Islam yang kaya? Banyak orang kafir. Cino-cino, orang kafir itu kaya-kaya semua. Mobil 2, punya kapal, punya truk sampai bukan hanya 10 bahkan puluhan sampai ratusan truk. Itu orang-orang kafir Pak. Ya, kaya mereka. Kenapa bisa kaya? Karena mereka berbuat baik di dunia. Maka Allah sempurnakan balasan mereka di dunia. Dan niku yang kafir. Dan kita ingin niru mereka, mencontoh mereka setiap berbuat baik ingin kaya, setiap berbuat amal soleh kemudian kita ingin disehatkan badan kita. Gue jangan khawatir, ini kayak orang kafir Pak. Kita dikayakan, kita disehatkan, tapi nggak ada sama sekali bagian di akhirat. Kemudian Allah melanjutkan, ulaikal ladzina laisa lahu fil akhirati illan nar. Mereka itulah yang tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan hapuslah seluruh apa yang mereka perbuat di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi pahala di dunia sudah terhapus, ya, kemudian di akhirat juga tidak mendapatkan sedikit pun bagian, wala pahala wala surga. Ya? Nah ini pengertian yang kedua. Makanya hati-hati, ya, hati-hati tentang permasalahan niat ini. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkaitan dengan masalah niat. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang cita-citanya, keinginannya, harapannya dunia, ya. Farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, ya. Sholat harapannya dunia, apalagi sholat sunnah keinginannya dunia, pengen kaya, pengen jabatan dan seterusnya, pengen sehat, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, ya. Urusannya nggak pernah kelar Pak, ya. Habis selesai urusan ada lagi urusan baru, ada lagi belum selesai tambah lagi urusan yang lain. Seakan-akan urusan ini nggak pernah ada selesainya di dunia, terus nambah. Ini barang siapa yang dunia itu adalah harapannya, Allah cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran, kemiskinan itu di antara kedua matanya. Allah jadikan kefakiran, kemiskinan di antara kedua matanya. Gaji sudah 5 juta, gaji sudah 10 juta. Itu baru satu orang Pak, belum lagi istrinya, ASN juga 5 juta sampai 5 juta, 10 juta. Cukup kira-kira? Allah jadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Makanya orang seberapa banyak pun gajinya, pendapatannya, pemasukannya, ketika dunia itu adalah harapannya, bukan negeri akhirat, maka dia akan senantiasa miskin. Jangan lihat para koruptor niku kira-kira guru apa pegawai negeri, apa kepala atau gimana? Kepala, ya. Beberapa tahun kita kan dihebohkan ya, wawancara ada seorang wanita anggota DPR diwawancarai. Kita jangan sudah tahu loh, berapa kira-kira gaji DPR? Sekian puluh juta. Ya. Itu belum sih tunjangan ini, tunjangan itu, belum lagi perjalanan dinas dan seterusnya. Total semuanya
sekitar ya ratusan juta setiap bulan Pak, anggota DPR ratusan juta. Kira-kira anggota DPR merasa cukup dengan gajinya? Ya kan? Wajah ala faqru baina ainihi, kata Nabi. Allah jadikan kefakiran dan kemiskinan di antara kedua matanya. Maka kemudian kita lihat para anggota DPR koruptor semua. Menteri koruptor, ya, kepala ini koruptor, kepala dinas ini koruptor semua. Kenapa? Karena dunia adalah harapannya. Tidak pernah merasa cukup. Gaji udah puluhan juta, tapi nggak cukup. Ini tiba, ya. Maka orang-orang yang sekeliling kita, teman-teman kita dan seterusnya, yang mereka terlibat tindak-tindak, ya, ngentit uang rakyat, ngentit uang kantor dan seterusnya, itu adalah karena dunia adalah harapannya dan cita-cita tertingginya. Nggak ada sama sekali akhirat. Ini kata Nabi begitu, ya. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia tidak akan datang kepada dirinya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuknya, ya. Jadi kayak kadarnya di dunia rezekinya 5 juta, ya udah dapat 5 juta. Begitu operasi tangkap tangan sama KPK, disita semua harta kekayaannya, langsung dimiskinkan, ya, sampai kemudian hartanya hanya tinggal beberapa rupiah saja. Itulah yang telah Allah tetapkan bahwasanya dia cuma segitu jatahnya. Begitu Pak, ya. Ya, dengan para koruptor, ya, dia hidup mereka, Allahu a'lam, ya. Nah itu ngeri kan, ngeri Pak, ya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat itu adalah harapannya, cita-citanya, niatnya, jama'allahu amrahu, Allah akan kumpulkan perkaranya. Jadi Allah mudahkan Pak. Ada masalah, ya, gampang, ada solusi. Nanti selesai ada masalah lagi, ada solusinya. Itu kalau akhirat harapan kita. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Dengan bersani Pak. Meskipun gajinya 3 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, kalau hitungan UMR Probolinggo itu kayaknya kurang, ya. Makan, listrik, listrik, wifi, kalau yang pasang wifi, PDAM, anak sekolah, makan, kematian, lahiran, nyambangi wong loro, dan seterusnya. Belum lagi sih bantu saudara, bantu orang tua, Masya Allah. Cukup Pak, cukup, betul itu, ya. Sampai kemudian ada sebagian orang itu merasa iri, loh, gajinya cuma segini, tapi gak diutang. Orang yang gajinya 10 juta, utangnya pakai Pak, rekean. Loh, saya itu nih, betul. Gaji 10 juta dibandingkan dengan gaji 2 juta, 3 juta, yang 3 juta nggak punya uang, nggak punya utang, yang 10 juta punya utang. Utang neng BSI, utang neng BCA, utang neng BNI, 10 juta bayarannya. Yang 3 juta, Allah, ya, wayang muridnya nggak punya utang Pak, cukup, alhamdulillah, gawe mangan cukup, gawe sekolah cukup, si anak sisa, gawe rabi cukup, loh, tenang, loh, betul ini Pak. Wajah ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan itu di dalam hatinya. Dan ini fakta Pak, ya. Bukan omong kosong, cerita dongeng, enggak. Ini fakta. Banyak beberapa teman-teman kita yang gajinya pas-pasan, bahkan mungkin juga orang, wallahi, cukup bahkan nggak punya utang. Wajib Pak, murid. Ini kenapa? Karena akhirat adalah niatnya. Wa atat udunya wa hiya rahimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina, ya, dalam keadaan dunia itu hina. Oke, mungkin kita bertanya, ya, Ustadz, saya ini sudah ya, berusaha untuk akhirat saya ini
jadi niatan saya. Tapi kenapa Ustaz? Sampai sekarang ini hidup saya kok ya pancet ya. Kemana-mana ya pakai Supra X 125 ya. Sedangkan teman saya ini Ustaz, ya tidak pernah sholat gitu kan, tidak pernah sholat, juga tahu terawih, sugih Ustaz ya. Mobilnya Innova ya. Aduh, rekreasi Ustaz, statusnya tuh rekreasi bolak-balik setiap bulan. Kira-kira begitu gitu. Ya, ini kadang memang sering menggelayuti kita begitu Pak. Perasaan-perasaan ini seperti menggelayuti kita. Baik, apa jawabannya? Jawabannya bahwasanya ibadah itu tidak digunakan untuk mencari kekayaan. Sholat itu bukan untuk membuat jenengan jadi kaya, tidak Pak. Puasa bukan membuat kita ini untuk menjadi miliarder atau menjadi pejabat, enggak. Kalau ibadah itu Bapak Ibu semua diukur oleh kekayaan, maka para sahabat harusnya orang yang paling berat kaya raya. Gitu? Kenapa demikian? Karena para sahabat itu ibadahnya matang, enggak pernah absen Pak, enggak pernah absen. Sampai Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niku pernah makmum masbuk sekali Pak, makmum masbuk sekali. Niku wedine mboten karu-karuan, wedine. Saking takutnya dia itu dengan azab Allah Subhanahu wa taala gara-gara masbuk, dia itu tobat. Ya Allah, saya tobat, janji tidak mau masbuk lagi. Maka sebagai bentuk tobat saya, maka saya akan sumbangkan kebun saya ini untuk Islam. Loh, ngoten Pak. Jadi goro-goro masbuk sepindah niku dia tobat menyumbangkan kebunnya untuk Islam. Tuh bayangkan, ya, apalagi lagi. Ya. Dan para sahabat itu insya Allah ibadahnya nggak dilakukan. Tapi adakah di antara para sahabat itu yang kaya raya? Nggak ada, kecuali sedikit. Bilal melarat, ya. Abdullah bin Mas'ud miskin, apalagi Khobab bin Erid miskin, Ammar bin Yasir miskin, Abu Hurairah miskin, sahabat Al-Sufa miskin, jumlahnya 70 orang sahabat Al-Sufa miskin Pak. Loh coba ya, miskin semua para sahabat itu, nggak ada yang kaya kecuali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, udah. Lainnya miskin semua, itu para sahabat. Tapi ibadah mereka luar biasa, tapi mereka nggak kaya. Nah, itu Pak. Jadi sekali lagi, tolong ubah mindset kita. Ya, jangan pernah sekali-kali menjadikan ibadah itu tujuan untuk mencari kekayaan. Ya. Niatkan ibadah itu untuk mencari negeri akhirat. Insya Allah dunia akan mengikuti. Dunia akan mengikuti. Sempurna. Jangan bisa buktikan. Ya, dunia akan mengikuti. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut ada pertanyaan dulu, ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Monggo. Nggih, monggo. Dua nggih. Oke, nggih. Waktunya itu kapan? Kalau misalkan kita ikut yang pendapat yang kedua tadi yang diucapkan, apakah pada saat kita Allah bersama dengan ini atau sebelum dengan Allah itu kita ucapkan duluan? Sementara kalau saya baca dalam beberapa kitab, katanya niat itu bersamaan dengan waktu kita mengerjakannya, muqtarinan bi fi'lihi. Nah, itu waktunya kapan kalau misalkan diucapkan? Oke. Sudah? Oke. Pertanyaannya bagus. Ya. Kapankah seseorang itu apabila memilih pendapat yang kedua, niat itu diucapkan dengan lisan? Apakah sebelum melakukan amal, ya, atau bersamaan dengan amal? Nah, para ulama, ya, terutama dalam lintas mazhab, bagi mazhab itu berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya niat itu dilakukan sebelum melakukan amal. Jadi ketika orang mau melakukan amal soleh, maka disitulah kemudian dia harus niat.
usolli fardal maghribi lillahi ta'ala. Ya, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya niat itu diucapkan bersamaan dengan amal. Jadi ketika kita Allah itu kemudian mengatakan usolli fardal maghribi lillahi ta'ala, ya, bersamaan dengan niat. Itu sebagian ulama berpendapat demikian. Jadi ini masalah yang fleksibel saja, yang luwes, ya. Jadi tidak perlu sampai dibikin rumit dan seterusnya, tidak usah. Ya. Monggo silakan jenengan kalau lebih mantap yang sebelum amal juga tidak apa-apa, di pertengahan amal pun juga tidak menjadi masalah. Toh juga tidak berdosa. Andaikan jenengan nggak niat pun juga, tidak diucapkan pun juga tidak berdosa. Ya. Andaikan jenengan niat dengan diucapkan pun juga tidak berpahala. Ya. Itu hanya masalah teknis saja. Teknis untuk menguatkan hati kita di dalam niat. Jadi monggo-monggo saja, mau di sebelum mau bersamaan juga tidak jadi masalah. Gitu. Halo Pak. Monggo Bapak. Bersamaan dengan takbiratul ihram. Kadang kita itu pada saat mau takbiratul ihram sudah niat untuk takbiratul ihram. Kalau misalkan kita waktu Allah kan ini takbiratul ihram, tapi dalam hati kita mengucapkan niat umpama salat maghrib, sholli fardal maghrib, misalkan begitu dalam hati. Sementara kita kan pada saat itu sudah dikenakan kewajibannya kan untuk niat takbiratul ihramnya. Nah, itu waktunya kapan kalau misalkan kita mengucapkan pada saat takbiratul ihram? Ada mungkin kalau misalkan kita mengucapkan sholli fardal, sementara kita Allah. Nah itu kan sepertinya tidak mungkin gitu kalau menurut saya. Kalau tidak mungkin dianggap rumit, macet repot karena mau ibadah saja segini repot. Daripada dengan repot dan kesulitan, mendingan diucapkan sebelum amal. Usolli fardal maghribi lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Simple Pak Islam itu. Benar nggih? Nggih, simple Pak. Jadi tidak usah jenengan, aduh, gak lemah ya Allah, tapi saya niat dalam hati, aduh macam ruwet ya, ucapkan sebelum amal. Usolli fardal maghribi lillahi ta'ala. Allahu Akbar, selesai. Ya. Tapi kalau jenengan pingin yang bersamaan, kapan? Nah ini kapannya ini kan sik dipelajari, dia remah. Tetap aduh ya Allah ya salah. Ya. Monggo sudah panjenengan nggih, setnya yang mana? Nggih. Monggo. Sesudah salat maghrib, bisa maghrib. Ya. Selanjutnya ada niat untuk salat sunnah. Ketika salat sunnah, kuda itu ada di tubuh. Berarti niat kita tuh apa masih tetap salat sunnah? Apa jadi imam? Terus kedua, bacaan Fatihahnya apa harus nyari? Saya rasa itu aja. Bagus. Pertanyaan bagus. Kita sedang sholat sunnah, tiba-tiba di belakang ada yang nepuk, ingin diimami. Padahal tadi niatnya sudah usolli sunnatal maghribi atau Fatihah maghrib, ya, rakaataini, ingin yang panjang, rakaataini, munfaridan sendiri, pengen sing rawat Pak, munfaridan mustaqbilan qiblati aku lillahi ta'ala, gitu kan? Nah, ada yang nepok, plak, dirubah nggak niatnya? Dia nggak perlu, karena niat di dalam lisan itu dalam rangka untuk menguatkan ini hati, bukan dalam rangka untuk merubah ibadah yang sudah dilakukan kemudian dirubah di tengah ibadah. Tidak mungkin itu Pak, ya kan? Aduh, kok ada makmum dirubah usolli, masa begitu kan ruwet, ya. Nah maka yang sudah mengucapkan niat usolli sunnatal, ya tadi itu ada yang nepuk pundak, maka tidak usah merubah niat, maka jadikan itu sebagai bentuk sholat jenengan berjamaah bersama dengan orang lain, dan jenengan tetap dihitung sebagai sodako. Jenengan ketika bersodako dengan saudara muslim untuk jadi imam dan makmum itu dihitung sodako. Gimana bacaannya dikeraskan, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di pertengahan baca surat, ya suratnya dikeraskan. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Ya, itu penjelasan para ulama berkaitan dengan bagaimana kalau orang sudah berniat sholat sunnah, kemudian ada yang nepuk ngajak untuk sholat berjamaah. Itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Monggo yang lain. Cukup? Kita lanjutkan lagi ya. Kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan." Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah tabtaghi biha wajh Allah, yang engkau mengharapkan wajah Allah. Maksudnya ikhlas. Illa ujirta 'alaiha, kecuali kamu akan mendapatkan pahala. Oke, jenengan kerja cari nafkah, berharap mendapatkan wajah Allah, dapat pahala. Hatta luqmatah atau hatta luqmati, ya, sampai satu suapan. Taj'aluha fi fimra'atika, yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Loh, ya, jenengan dahar Pak, nasi makan, ya, nyendok satu sendok, kebetulan makannya bersama dengan istri, dengan anak-anak. Begitu jenengan nyendok satu sendok, kemudian jenengan suapkan ke mulut istrinya, itu, ya. Loh, kita kan bukan manten baru, masa sih suap-suapan? Loh, ya, suap-suapan itu bukan urusan manten baru, Pak. Manten lawas pun dipraktekkan, suapi istrinya. Allahu Akbar. Kata Nabi ini, hatta luqmah, sampai satu suapan, 10-an gitu, Pak. Yang kamu masukkan, loh, yang kamu suapkan ke dalam mulut istrimu, kemudian kamu niatkan itu adalah mengharapkan wajah Allah, dapat pahala, Pak. Dulang tok nih loh, itu pahala. Terus istrinya tersipu malu. Ono karepe bae, ya, ono karepe iki dulang iki. Ya enggak apa-apa lah, pancen ono karepe, gitu ya. Lho enggak apa-apa, terus, Bon. Ya, mari nyuapi selesai, sudah lanjut, dapat pahala lagi. Ya enggak? Dua double jenengan. Pahala dulang sama pahala itu, loh, 2 kali pahalanya, kan nyaman. Nah itu Pak, Allahu Akbar, ya, kayak begini tok itu loh Pak. Semuanya itu kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala semua. Ya, apalagi itu adalah perkara-perkara ibadah, ya, jelas pasti akan mendapatkan pahala. Baik, berikutnya mari kita simak bagaimana komentar atau nasihat para ulama berkaitan dengan niat. Memang niat itu perkara yang gampang diucapkan, ya, kecak, ya. Kalau nyeramai orang, ya, tentang masalah niat itu, masya Allah, ya. Tapi kalau dipraktekkan sungguhan itu sulit masalah niat, ya. Sampai para ulama itu benar-benar mereka berhati-hati tentang masalah niat. Di antaranya, kata Imam Yahya bin Abi Katsir, beliau mengatakan, ta'allamun niyah, pelajari niat, fa innahu ablaghu minal amal, karena niat itu lebih menyampaikan daripada amal. Kemudian kata Imam Zubayd Al-Yami, beliau mengatakan, inni la ahabbu an takuna li niyatun fi kulli syai'. Aku itu lebih menyukai niat di segala sesuatu, hatta fit ta'ami wasyarab, sampai perkara makan dan minum. Inwi fi kulli syai'in turidul khair, maka niatkan dalam segala sesuatu ketika kamu menginginkan kebaikan, hatta khurujika ilal kunasa, sampai kamu keluar menuju ke tempat sampah, maka niatkan itu.
untuk mengharapkan wajah Allah. Loh, jenengan bawa daun keluar menuju tempat sampah, diniatkan, ya Allah, aku buang sampah ini karena ingin mengharapkan wajah-Mu, dimasukkan tempat sampah, ya, dapat pahala. Itu kata beliau. Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, kam min amalin saghirin tu'azimunia. Berapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar karena niat. Saya ulangi, berapa banyak, kata beliau Abdullah bin Mubarak, amalan yang kecil itu menjadi besar karena niat. Makan dan minum menjadi besar berpahala karena niat. Wa kam min amalin azimin, berapa banyak amalan yang besar itu menjadi kecil biniyah. Tusawhirun niyah, menjadi kecil karena niat. Apa contohnya? Sedekah, menuntut ilmu, jihad. Itu amalan besar. Kenapa amalan besar? Jihad pahalanya, waduh ya Allah, kalau sudah jihad bisa memberikan syafaat 70 anggota keluarganya, tetesan darahnya itu akan menjadi syafaat dia pada hari kiamat. Loh, dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Itu jihad, Pak. Tapi menjadi amalan itu menjadi kecil gara-gara niat, ya. Nanti kita sampaikan. Nabi mengatakan salah satu, ada 3 orang yukdo yaumal qiyamati bainal khalaik, yang dia akan diadili di hadapan seluruh makhluk, ya, diadili di hadapan seluruh makhluk. Berapa menit misalnya? Masih lama. 10 menit lagi. Oke. Yang pertama kata Nabi adalah orang yang talibul ilmi, menuntut ilmu, wa yaqra'ul Quran, dia baca Quran. Fayurani amahu fayarani amahu, ditampakkan semua kenikmatannya di surga. Ini pahalamu, kamu menuntut ilmu, kamu belajar tahsin Al-Quran, ini pahalamu, ditampakkan sama Allah. Ya, apa yang terjadi? Allah kemudian tanya, fulan, kamu dulu belajar ilmu, kamu belajar Al-Quran untuk apa? Dia jawab, ya Allah, saya ini menuntut ilmu, belajar Quran karena mengharapkan wajah-Mu. Kata dia begitu. Maka kata Allah, kadzabta, kau dusta. Ya. Bukankah dahulu kamu menuntut ilmu, kamu belajar Al-Quran liyuqala annaka alim au qari? Bukankah dulu kamu belajar ilmu agama supaya dikatakan sebagai alim, supaya dipanggil ustaz, supaya disebut sebagai qari? Faqad sebutan itu sekarang sudah kau dapatkan. Sudah kan? Kamu dapat sebutan juara 1 MTQ internasional. Sudah. Qari, hafid, udah sebutan itu kau dapat. Ustadz, kiai, udah dapat kan sebutan itu? Sudah. Nah, maka kemudian amal itu pun kemudian dilipat, kemudian dilemparkan kepada orang itu, dan dia pun dilemparkan ke neraka. Coba. Ini amalan besar menurut ilmu agama, belajar Quran itu, tapi menjadi kecil gara-gara niat. Yang kedua, orang yang rajin sedekah, ya, rajin sedekah, nyalengin masjid 1 juta, Jumat 1 juta, ya. Belum lagi nanti bangun masjid, belum lagi nanti, aduh masya Allah, Ustaz, ya. Kemudian orang ini ditampakkan nikmatnya di surga, dia pun melihat semua. Kemudian kau tanya, fulan, kamu dulu sedekah, rajin infak, zakat untuk apa? Dia jawab, ya Allah, dulu aku rajin infak dan sedekah karena mengharapkan wajah-Mu. Allah mengatakan, kadzabta, kau dusta. Ya, kau tidak gitu. Ya. Kamu rajin infak, kamu rajin sedekah liyuqala annaka jawad. Kamu supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan. Faqad sebutan itu sudah kau peroleh. Panjen percaya aku baik. Loman soro ning masjid nyumbang gede, nambah uang open house, yo open house, ben uang dikek 1.000. Oh, disebut Pak, ya. Loman soro.
Sudah kan dapat sebutan itu. Kau dikatakan dermawan, kau dikatakan loman, sebutan itu sudah kau dapatkan. Fakotil. Kemudian amalan itu kemudian dilipat, kemudian dilemparkan kepada orang itu dan dilemparkan ke dalam neraka. Tuh Pak. So kedakwa amalan besar karena kecil gara-gara niat. Yang ketiga yang terakhir, orang yang berjihad sampai dia terbunuh. Kemudian orang ini ditampakkan nikmatnya di surga. Kemudian dia melihat, kemudian dia ditanya, Fulan, kamu dulu berjihad itu untuk apa? Ya, saya jihad ini ya Allah karena mengharapkan wajah-Mu. Kan ikhlas ya Allah. Ya, kata kau dusta, kau bohong. Engkau berjihad di jalanku bukan karena kau meninggikan kalimat kuda, liyuqala annaka jari, supaya kamu disebut sebagai pahlawan nasional. Kamu disebut sebagai pahlawan pembela kemerdekaan. Kamu disebut sebagai seorang yang pemberani. Aku mengamalkan hukum. Wah, kental, luar biasa. Hah? Ya. Sudah disebut. Kau disebut pahlawan nasional. Kau disebut pahlawan pembela kemerdekaan. Kau disebut sebagai pahlawan revolusi. Kau sudah sebut semua itu. Sudah disebut. Sudah dapat gelar itu. Fakotil. Kau sudah dapatkan. Maka dilipat amalan jihad itu, kemudian dilemparkan ke orang itu, dan orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Amalan besar jadi kecil gara-gara niat. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama saling memperbaiki niat kita. Ya. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan akan datang masih tentang niat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.